Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di Wisma BSI. Ini adalah tempat prakteknya mahasiswa BSI Yogyakarta. Dan saya tidak sendirian sekarang. Saya bersama dengan Om Mega. Om. Betul. Om Mega Untoro. Om atau Mas atau Om aja. Mas Mega Untoro. Nah, Mas Mega Untoro itu adalah jadinya seorang traveling. Traveler yang punya travelnya berapa Om? Manu mobilnya Om? Wah, cuma sedikit. Cuman sekarang untuk wisata-wisata Jogja aja. Wisata Jogja. Frekuensi keluarnya berapa nih setelah pandemi? Kalau pandemi ini sudah, alhamdulillah Jogja kan sudah mulai normal untuk wisata Jogja. Karena booming lagi banyak tempat wisata baru dan orang ide-ide Jogja itu luar biasa. Makanya banyak selain Bali kan tujuan utamanya Jogja. Gitu. Nah, karena ide kreatif tadi itu, makanya kemudian timbullah ini diantaranya. Ini juga membuka peluang usaha baru, Kopi Degan. Tapi nama lengkapnya adalah dari olahan kelapa muda dari Omah Degan Dejingga. Omah Degan Dejingga. Nah, teman-teman, cerita ya sekarang. Jadi ini awalnya adalah kelapa muda. Idenya bagaimana kemudian? Jadi idenya itu gini. Sekarang dengan maraknya kelapa dari luar negeri, terutama yang booming dengan dibilang nama kelapa Thailand, merambak ke Indonesia. Karena memang di sana booming dengan olahan kelapa di Thailand itu. Thailand banyak sih untuk olahan-olahan apa saja, buah-buahan, terutama kelapa itu lagi menjamur ke Indonesia yang luar biasa. Ada orang saya potong. Kalau misalnya diimport ke sini dalam pengiriman kan waktunya memang agak lama. Iya. Nggak basi po? Ya itulah mungkin kelebihan atau keunggulan dari kelapa Thailand itu mungkin seperti itu. Sedangkan pada dasarnya kelapa itu kalau sudah kita kupas, kan kita sudah kupas seperti ini, paling bertahan seminggu. Nah, beraninya orang Thailand untuk membawa ke sini itu saya acungi jempol luar biasa. Oke. Karena untuk survive ya. Iya. Oke. Terus gimana tadi masalah awalnya, gimana idenya? Nah, idenya terus karena dari situ, sedangkan di sini terutama karena Jogja itu berdekatan dengan Purworejo, Kebumen ataupun Cilacap yang mana endemis kelapa, kelapanya bagus. Di situ setelah melihat pasaran dari Thailand seperti itu, ternyata di Thailand itu ada pengolahan kelapa jelly, puding lah, dibikin airnya itu dibikin puding lah. Di situ saya terinspirasi dari situ, kita buatlah olahan tersebut. Kelapa itu dari semenjak pohon, daun, buah nggak ada yang terbuang percuma. Nah, semuanya kepake. Berjuta manfaat kalau kelapa. Belum ada ibarat kata mengalahkan satu material ataupun satu bahan yang dari hulu sampai hilirnya itu bermanfaat semuanya. Belum ada yang mengalahkan. Bahkan di Pramuka itu dijadikan simbol. Makanya kan kelapa itu simbol kenapa Pramuka itu ibaratnya ditempatkan di mana saja gletake urip, survive. Itu tadi. Nah, kemudian dari kelapa itu awalnya itu terus kemudian bahan bakunya dapat dari mana nih Om? Kebetulan kalau yang bahan baku ini dari lokal. Makanya dari lokal, yaitu dari Purworejo Kebumen. Purworejo Kebumen. Oh. Dan di sana memang bagus tumbuhnya. Nah, bagus, dan perlu diketahui untuk Jogja Jateng. Tanda kutip Jogja Jateng dan digarisbawahi. Itu supplier utama pemasok kelapa muda segarnya itu dari Purworejo Kebumen. Wow. Memang banyak juga? Banyak di sana itu, pokoknya kalau di Purworejo Kebumen untuk supply, jangankan untuk Jogja, gampang untuk Jogja. Padahal di Jogja itu ada Turi, ada Gunung Kidul juga penghasil juga. Cuman maaf kata belum bisa
memenuhi pasaran yang di Jogja. Purworejo loh bro. Wah keren, Purworejo. Purworejo. Itu tempatnya notnya di mana Purworejonya? Sepanjang Purworejo dekat pantai. Iya benar. Seperti itu pendemis ya Mas ya. Pendemis. Kemudian Purworejo, Kebumen itu untuk nyuplai Jogja dan Jawa Tengah, Semarang, Pati, Kudus, Rembang, bahkan yang Jawa Timur. Kalau Solo Raya jelas disuplainya dari situ. Selain Solo itu saya amati ngambilnya dari Pacitan juga. Cuman banyak yang mengambil dari Purworejo Kebumen. Produk pertama itu yang mana dulu? Yang ini apa yang ini? Kalau produk pertama kali yang saya tonjolkan tentunya kelapa jelly, puding jelly ini tadi. Jadi ini pertama dikupas. Ceritanya gimana nih? Nah, jadi kelapa kemudian saya kupas tentunya saya kupas ya? seperti ini. Kemudian ngupasnya ini teknik khusus? Adalah keahlian khusus, teknik khusus. Cuman ada mesinnya juga. Ada mesinnya juga. Ada mesin. Intinya kita gimana caranya membuat suatu olahan tampilan yang tentunya menarik. Dari situ terus kita cuci. Dicuci karena untuk menghilangkan getahnya biar tetap awet putih. Seperti terus? Ini. Nah dari situ terus kemudian kita belah. Belah atas, terus kita buka. Airnya ini kita masak dengan ramuan khusus yang sudah saya campur. Saya punya ramuan khusus untuk puding jelly ini. Jadi airnya diambil, diolah, kemudian dimasukkan lagi, baru di wrapping, kami labeli seperti ini. Labelnya kayak gini. Dulu idenya labelnya gimana? Ide ini kenapa saya yang embos mana yang embos? Gak ada? Ya ini. Kalau yang ini khusus untuk kelapa segar di Jogja maupun ini kami embos seperti ini khususnya untuk para pelaku resto kemudian kafe. Saya mengedukasi pakai seperti ini, praktis. Ini terus ditaruh di showcase ataupun kulkas ataupun ininya pendingin lah. Yang mana tujuannya biar orang itu minum air kelapa muda menggunakan langsung media di kelapanya dingin, celes, seger, tapi tidak usah menggunakan es batu. Tidak menggunakan es batu. Dan ini bisa diimbos kalau yang khusus kelapa segar. Ini kalau di request sama para pelaku kuliner itu, resto maupun kafe bisa request. Mereknya Sukron. Merek seperti itu. Jadi bebas khusus untuk kelapa segar. Tapi kalau untuk kelapa jelly, karena ini menggunakan olahan, kami tentunya tidak berani untuk istilahnya ngasih tanpa label. Tanpa label. Satu kelapa, gimana nih? Jadi satu kelapa ini bisa jadi berapa cup ini Kak? Nah, ini kalau satu kelapa ini kurang lebih 500, rata-rata kalau yang kecil itu 400 sampai 600 ml. Nah, kalau kita satu kelapa ini kalau kita belah bisa menjadi 2 cup ini. 2 cup. Nah, seperti itu. Cuman kalau pakai cup kan HPP-nya lebih mahal. Kita membeli cupnya dulu kan gitu. Malah lebih mahal ya. Karena kalau ini sudah punya tanpa beli toh kan gitu. Nah, gini. Jadi ini untuk teman-teman yang punya mungkin model bisnis, apa sih untungnya kalau kita berbisnis dengan kelapa muda? Tentunya gini, kelapa itu seperti yang jenengan sebutkan tadi mempunyai ribuan manfaat, berjuta manfaat. Oksidan, di dalamnya juga ada kafeinnya. Iya, kalau kandungan gizi di dalam air kelapa ataupun kelapanya sendiri kan banyak sekali. Banyak yang mengedukasikan tentang kelapa. Intinya dibilang orang itu hampir tidak ada yang nyirik ataupun tidak suka dengan kelapa atau air kelapa. Jadi daunnya bisa untuk kupat.
sodone nggo sapu. Manggarnya juga masih bisa kepake nggo belok tikus. Manggarnya di Jogja jangan salah. Jadi gudeg ya? Gudeg manggar, Gudeg manggar. yang mana bisa ibarat kata makanan para raja. Wis. Kalau manggar kan gitu makanya. Wis tahu. Memang enak. Berarti kowe raja lho kowe. Kalau di sini kalau nggak salah gudeg manggar itu di Bantul ada, kemudian di jalan pojok Beteng Kulon itu yang arah ajaran Bantul itu ada. Enak kok kalau gudeg manggar. Kalau tidak jadi istilahnya itu dideres jadi gula. Gula. Gitu. Nah, terus kelapanya sendiri juga macam-macam. Glugunya kalau sudah ini mahal ya. Kayak kalau nggak salah itu glugunya itu kalau dijadikan rumah itu bisa awet banget. Awet ya? Itu. Makanya kenapa saya menggunakan nama Omah Degan. Omah Degan. Itu pengennya saya itu mulai hulu sampai hilir dari produk penanaman sampai kita itu panen jadi olahan apa, makanan, minuman yang kekinian bisa, makanan itu mulai khasnya Bantul apa Pak Bambang kalau khasnya Bantul apa? Bantul apa? Gudeg. Geplak. Oh geplak. Ngobrol dong. Loh, ya kan? Saya nggak tahu kalau itu dari geplaknya nggak tahu. Geplak. Nah, terus gini Om kan kayak saya dengar di mana-mana itu banyak mensuges untuk para orang-orang atau anak muda itu nandur kelopo. Ya. Gimana ceritanya? Loh, saya pengen gini. Jangan sampai anak muda sekarang itu nanti kita hanya menjadi penonton di kampung sendiri, bukan hanya penonton di negeri sendiri ya. Di kampung sendiri saja nggak usah muluk-muluk di negeri sendiri. Kalau kita yang tidak menanam dari sekarang, terus yang mau istilahnya nanti punya hasil siapa? Kalau bukan kita untuk ke depan kita. Karena apa? Kalau kelapa itu kan logikanya masih masuk di akal. Masih 25 tahun kita menanam yang sekarang nanti tua itu juga masih. Ketika mulai menanam sampai kemudian mulai berbuah itu sekitar berapa tahun? Kalau kelapa genjah itu sekitar 3 tahun sudah mulai berbuah. Tahun. Nah 3 tahun itu bisa memetik keuntungan bagaimana caranya? Kemarin sempat saya hitung-hitungan tapi belum secara detail. Kami kemarin sudah studi banding di Pati di pemberdayaan kelapa kopior genjah kopior, yang mana dari kopior itu sendiri juga mahal untuk bikin es kopior yang original ya. Bisa kalau satu gelas itu bisa 20.000 25.000. Padahal satu kelapa itu bisa jadi 7 sampai 8 gelas. Itu yang kelapa kopior. Saya mengedukasi untuk penanaman kelapa genjah. Kenapa? Ya biar panennya cepat 3 tahun itu tadi, genjahnya pandan wangi maupun kelapa kopior. Kalau sudah mulai berbuah, bisa mulai dipanen 3 tahun. Nah, panennya sebulan bisa berapa kali? Kalau menurut ilmu pertanian yang sudah tanam, maksudnya siklusnya itu pemetian kelapa yang segar, kelapa muda itu tiap 2 minggu sekali. 2 minggu. Itu. Berarti keuntungan 1 pohon bisa berapa? Nah, sekali lagi misalnya ini kita punya 1000 meter. 1000 meter persegi. Itu ya 1000 meter lah, 1000 meter. Karena kemarin sudah ngitungkan 1 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter. Itu bisa untuk 400 kelapa. 400. Terus 400 kelapa. Kemudian kita tanam 400 kelapa dalam 1 hektar. Jarak pengaruh enggak? Jaraknya 5 meter paling minimal 5 meter. 5 meter. Kemudian harga bibit katakanlah dibikin umum itu 50.000 lah. 50.000 yang kelapa yang jenis bagus kan, yang itu 50.000. Kalau 400 sudah 20 juta kan. Nah, 20 juta. Terus kita membuat lubang-lubang untuk menanam itu 400 lubang itu katakanlah kita membutuhkan 10 orang. Kita kurang lebih seminggu lah. Itu kemarin udah tak hitung biaya penanaman sama penggalian penanaman itu 5 jutaan. 5 jutaan. 5 juta. Katakanlah 5 juta. Tak bengkakkan jadi 10 juta. 10 juta sama 20 juta, 30. Itu sudah sama pupuk itu tadi udah. Pupuk pertama. Untuk pupuk organik yang pertama. Itu.
Kemudian dari situ per 3 bulan kita memupuk juga. Memupuk. Pupuknya sulit nggak sih? Kalau bisa sih pupuk organik. Oh, organik. Kalau bisa pupuk organik, cuman kan kalau ada yang pupuk-pupuk yang sekarang model yang sudah di apa untuk percontohan-percontohan itu banyak sekali yang ini lo pakai pupuk ini, lo pakai pupuk ini, ibaratnya seperti itu. Kemarin kan ada yang menawari saya tentang pupuk dari apa kotoran kelelawar kayak gitu. Loh, enggak itu diolah. Oh, diolah. Itu. Kan dapetinnya kan. Kan ada yang ini sendiri. Jadi semacam itu. Kemudian saya hitung kemarin per tahun itu kalau kemarin 125 itu saya hitung itu cuman per bulan itu 1 juta. 1 juta. 1 hektar. 1 juta. Katakanlah karena biayanya sama yang mupuk-mupuk katakan 1 juta juga kan. Jadi 1 juta berarti kan 2 juta per bulan. Kalau setahun 4 kali 8 juta. Katakanlah 10 juta lagi per tahun. 10 juta. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun kali 3 tahun. Katakanlah 4 tahun. Berarti 40 juta. Tadi sama 30. 70. Terus tadi itu, jadi satu pohon itu bisa dipetik 2 minggu rata-rata. 2 minggu sekali. Nah, dari situ kemudian tadi kan sekitar 70. Saya bengkakkan dana lain-lain jadi 100 juta. 1 hektar itu 100 juta. Nah, itu bisa kita analisa 100 juta untuk dari mulai awal sampai panen. Nah, karena satu batang kelapa itu, satu pohon kelapa itu dalam satu janjang itu rata-rata 10 sampai 20 butir. Nah, 10 sampai 25 butir 20 butir itu saya hanya membuat gampangannya itu 10 butir saja per bulan. 10 butir per bulan. Enggak usah mulu-mulu. 10 butir per bulan. Kali setahun berarti kan 120 butir. 120 butir itu minimal dalam setahun. Nah, kalau kali 5.000 saja. Per butirnya 5.000 sudah 600.000 kan? 600.000 itu per pohon. Per pohon. Nah, kalau kali 400 pohon. Itu sudah 240 juta. 250 juta. 1 tahun. Iya, berarti kira-kira balik modal enggak? Ya balik. Nah, kemudian juga setelah mulai bisa diambil belarae diambil itu juga bisa enggak? Nah, iya. Masalah. Ya. Toh enggak tinggi. Oh, berapa meter? Cuman ya sebesar setinggi kita 1 meter. Oh ya, 1 meter. 1 meter segini loh. Iya, 1 meter. Maksudnya kita ada nanti mungkin bisa dilihat di Google kelapa genjah itu bagaimana. Gitu. Nah, terus sekarang ini nih, yang sudah dibuat apa saja selain? Kalau saya membuat olahan kelapa segar, tentunya untuk yang original. Kemudian kelapa jelly, yang jelly itu ada beberapa varian. Ada yang kita combine dengan di dalamnya dikasih buah-buahan, strawberry, kemudian semangka, bukan semangka sih, melon. Kemudian kalau ini pokoknya buah-buahan lah. Ya. Kalau di sini sensasinya jadi beda. Beda. Terus terus kemudian ini kopi ya? Kalau kopi itu karena saya bukan peracik kopi yang profesional, saya hanya dari nyontoni. Ya, bisa dibuat saya hanya gini. Ya, jadi bisa. silakan yang barista mengolahnya lebih pro lagi gitu. Ya, lebih profesional lagi. Cuman saya sudah ketik di Google itu manfaat dari kopi. Air kelapa yang saya campurkan dengan kopi. Tentunya kopinya ya kopi yang masih butiran asli. Kalau bisa green bean sendiri, ngerosting sendiri, semacam itu. Jadi rasanya jadi beda ya. Beda. Coba gitu kan kemarin mungkin Pak Bambang sudah belum pernah seumur-umur makan kopi. Ngeremes kopi. Kalau kulitnya pernah.
kulitnya itu waktu di pohon ini pernah. Oh gitu. Pas poso-poso aja cilik. Loh, poso ya batal. Oh enggak. Itu Coba pernah. Pak, yang itu Pak Bambang, yang paling ujung coba. Pak Bambang. Ini kopi apa? Ini kebetulan saya kemarin dapat kiriman dari mana? Malang, dari Dampit. Ini jenisnya Arabica, Pak. Kayak munggur. Kayak munggur, Pak ya. Ini Berkenan, Pak Pipi. Pengen jajal ngeremos kopi lah. Aku ngeremos gitu. Nah, sini Pak. Jadi jajalan. Ini langsung dimakan. Ya kayak jenengan makan kacang, makan ini coba di ini kan. Nah, ini yang namanya Seumuran pagi gila aku ngeremos kopi. Arabica, Ini Pak. kamera jauh ya? Arabica. Ini Pak, saya itu kan Arabica itu jadi kekecut. Kalau yang ini jenengan coba yang ini satu aja. Satu ini, satu. Jenengan coba ini satu. Bedanya apa nanti? Ini pahit. Karena robusta, Pak. Perbedaannya Arabica sama robusta itu. Nah, ini hanya saya kan enak, Pak. Ke sini kan enak. Sini itu apa? Yang ini. Ini Arabica, Pak. Oh, Arabica. Ini pahit. Nanti yang cocok untuk kelapa kopi degan nanti yang ini. Nanti Arabicanya yang nanti kalau pakai robusta nanti kita siapkan pakai ultramilk atau susu kental manis lah. Nanti pakai metodenya Vietnam drip. Kalau yang Berapa menit? nanti untuk yang pakai arabikanya nanti pakai V60 lah, V60. Oke, ini segmen terakhir. Sekarang kira-kira bisnis apa atau wirausaha apa untuk anak-anak muda untuk bisa memanfaatkan degan ini? Nah, ini kebetulan ada soto degan ya? Nah, ini banyak banget, Pak. Jadi potensi pengembangan kelapa yang saya idekan ini, jadi punya counter booth kayak minuman-minuman kekinian yang di pinggir jalan pakai counter-counter itulah. Ada teh apa, terus yang ada cenil-cenilnya yang itu. Nah, ini saya baru mau membuka peluang usaha tentang olahan kelapa. Olahan kelapa itu kami counter booth. Jadi wong Jawa ngomong dodolan degan tapi dikemas yang kekinian. Itu nanti ada ya kelapa segar. Nah, kelapa segar itu beberapa varian minuman, sop degan. Selain kelapa jelly ya, sop degan. Kemudian itu nanti ada rempah degan. Rempah itu tentunya air kelapa nanti diseduh, dimasak dengan kayak wedang uwuh, jahe jeruk nipis atau apa yang rempah-rempah lah. Terus ada lagi ya ini tadi yang ikon saya. Kopi degan. Yang mana nanti pakai servernya pakai degan, bukan yang kemasan. Oke, Mas, kayaknya cukup aja nih. Kita coba undang praktek wae. Jadi intinya sebenarnya kalau kaula muda pengen coba berbisnis, pengen cari pendapatan, mungkin dari kecil-kecil ini sepertinya nggak akan rugi. Ya, insya Allah kalau HPP itu tak hitung bisa keuntungan. Dan konsep obah mamah kuwi kudu diterapke. Kowe nek gelem obah mesti urip mamah. Teman-teman, kita cukupi ada dulu sekian. Mudah-mudahan perbincangan kita bisa menginspirasi Anda, bisa memotivasi Anda bahwa Anda harus bergerak, Anda harus berusaha, dan ini adalah contoh inovasi dari kelapa dan beberapa ini menjadi sesuatu yang lain yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.